Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia. Pernahkah Anda membayangkan saat mau naik pesawat terbang, tiba-tiba ada seorang pria dengan pakaian rumah sehari-hari dan celana pendek mengaku pilot pesawat yang akan Anda tumpangi? Kira-kira apakah Anda jadi menaiki pesawat tersebut? Meragukan, bukan? Bagaimana kalau sebaliknya? Bagaimana kalau ada seseorang yang mengenakan pakaian pilot lengkap dengan atribut-atributnya, mengaku pilot pesawat yang akan Anda tumpangi? Sementara ternyata orang tersebut bukan pilot, bahkan tidak mengerti tentang pesawat. Anda tetap naik, kan? Benar, pakaian bisa membuat seseorang mendapatkan predikat dan kepercayaan akan suatu hal. Pakaian bisa menunjukkan jati diri kita. Zaman dulu, pakaian bisa membedakan strata atau kasta seseorang. Mana yang kaum bangsawan, mana yang rakyat biasa. Bukan yang ini. Di zaman modern, pakaian bahkan menjadi sebuah prestisi, sebuah kemewahan. Fashion semakin mendunia. Banyak orang menghabiskan uangnya untuk membeli dan mengenakan produk-produk ternama. Kebanggaan dan gengsi terangkat saat mengenakan merek-merek terkenal. Apalagi yang dikenal dengan harga yang selangit. Barang-barang tiruan bermunculan. Kadang kita kenal dengan istilah barang KW. Demi mendapatkan pengakuan dan penampilan yang mewah, barang KW pun laris manis seperti kacang goreng. Padahal kacang goreng kebanyakan nggak manis. Dunia fashion menjadi tren dunia, dan desain-desain serta kualitas-kualitas mahal bermunculan. Bahkan orang rela berhutang atau menyicil demi mendapatkan fashion ternama. Budaya menumpuk pakaian juga menjadi sebuah kebiasaan. Pakaian yang pernah dikenakan gengsi untuk dikenakan lagi karena takut dicap pakai itu saja. Dunia diwarnai dengan fashion dan busana-busana mewah. Tunggu dulu. Ternyata tidak seluruh dunia. Ini di mana ya? Oh iya, ternyata tidak seluruh dunia diwarnai dengan fashion. Mari kita jalan-jalan ke belahan dunia lain. Tapi jangan jauh-jauh, di Indonesia saja. Di Indonesia yang luar biasa luas ini, ternyata masih banyak sekali kita temukan daerah yang penduduknya jangankan mikirin fashion, makan aja susah. Iya, kemiskinan membuat kita menemukan ada masyarakat yang pakai pakaian tidak pernah ganti-ganti sampai pakaian itu rusak. Karena tidak mampu membeli yang baru, pakaian sekolah anak-anak yang sudah rusak juga tidak bisa diganti. Satu kali saat pendiri Tangan Pengharapan berkunjung ke senter Tangan Pengharapan di Nias Selatan, Sumatera Utara, Ibu Heni Kristianus menemukan anak-anak sekolah di SD Hilisaloo, Nias Selatan, datang ke sekolah dengan mengenakan pakaian yang sudah robek-robek. Rok sekolah yang diikat dengan tali rafia, bahkan sampai sepatu yang sudah rusak dan hancur luar biasa. Tapi masih tetap dipakai ke sekolah karena anak-anak masih rindu untuk belajar dan datang ke sekolah. Miris sekali. Baju seragam merah putihnya sudah rusak. Oke, yang kedua, siapa yang sepatu sekolahnya sudah rusak? Saya. Kadangkala kita menemukan ada anak-anak yang tidak bersekolah atau melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi karena tidak punya pakaian. Salah satu contohnya Juverdius Ndruru. Anak Feeding and Learning Center di SD Lolomoyo Samiri, Nias Selatan ini tidak melanjut ke SMP karena tidak memiliki baju sekolah. Kebetulan kepala sekolah pas mau ujian, kepala sekolah
percayakan saya untuk tangani anak-anak kelas 6 seperti les sore, kasih mereka untuk menghadapi ujian. Dan selama les sore sampai ujian, saya selalu kasih motivasi mereka setelah tamat, jangan ada yang tidak melanjut. Mereka bilang iya. Pas saat pembagian surat tanda kelulusan, mereka lulus semua. Saya tanya, dari 21 orang ini kira-kira melanjut semua atau ada yang tidak? Ternyata anak itu diangkat tangan sambil air matanya mau turun. Saya bilang, kenapa kamu tidak lanjut? Dia spontan jawab, saya tidak ada seragam, tidak ada sepatu. Saya bilang, kenapa? Ada bapakmu, ada mamamu. Dia bilang, saya tidak ada mama dan bapak, sudah cerai. Sekarang saya tinggal dengan nenek dan bapak di situ. Kenapa dia tidak beli seragam? Kata bapak tidak ada uang. Mamamu tidak kirim? Dia bilang tidak. Terus kamu mau sekolah? Dia bilang, iya saya mau sekolah. Kamu punya niat sekolah? Iya saya punya, Pak. Kalau kamu mau sekolah, besok ke pasar kita beli seragam. Aprianto sebagai guru akhirnya membelikan seragam dan sepatu untuk Juverdius Ndruru. Tidak melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi sering terjadi karena orang tua tidak bisa membelikan seragam sekolah. Setelah beli seragam, dia bilang, Pak, saya tidak ada topi, tidak ada dasi, dan kaos kaki juga tidak ada, bagaimana? Saya bilang, ya sudah kita beli semua. Kami beli semua seragamnya, saya suruh dia ke sekolah, dia ambil. Yang mungkin anak itu punya niat benar-benar. Jam 7 dia sudah di kamar, sudah duduk di depan kantor. Dia datang, saya keluar, cepat sekali kamu datang. Iya Pak, saya mau ambil seragam. Setelah dia ambil seragam, saya bilang, kamu benar-benar harus sekolah ya. Iya Pak, saya sekolah. Nanti saya tanya adikmu, kamu sekolah atau tidak. Dan sampai sekarang dia masih sekolah. Di wilayah Nusa Tenggara Timur sendiri, juga banyak kita temukan anak-anak bersekolah dengan pakaian yang sudah robek. Tapi tetap masih mereka kenakan karena orang tua mereka tidak mampu untuk membelikan seragam baru. Begitu juga di wilayah Papua. Anak-anak di pesisir Pulau Yapen dan pesisir Telu Umar Nabire tetap datang ke sekolah mengenakan pakaian sehari-hari yang kadangkala tidak pernah mereka ganti. Karena untuk pakaian sehari-hari pun hampir tidak ada gantinya. Kondisi anak-anak yang tidak punya seragam sekolah ini membuat di tahun 2019, Tangan Pengharapan meluncurkan proyek 5.000 gift dengan cara menggalang dana dan membelikan pakaian seragam sekolah, sepatu, serta tas untuk dibagikan kepada 5.000 anak yang ada di 70 center Tangan Pengharapan di seluruh Indonesia. Nah, sekarang kita mau membagikan 5.000 gift untuk anak-anak. Yuk kita bagikan. Saat ini kami membagikan 5.000 gift kepada siswa-siswa Senter Tangkesi yang berjumlah 4. Bagi anak-anak pedalaman, bisa mengenakan seragam dan sepatu baru ini rasanya seperti kita dapat hadiah mobil atau rumah. Sesederhana itu sih kebahagiaan mereka. Selain untuk menutupi tubuh, pakaian juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil dari udara di sekitar. Anda bisa bayangkan, kalau kita sedang berada di pegunungan yang sangat dingin, tanpa jaket, atau pakaian yang lumayan tebal.
Pasti dinginnya luar biasa kan? Ini yang dialami masyarakat suku Lauje di pelosok pegunungan Sulawesi Tengah. Suku Lauje ini tinggal berpencar-pencar di pegunungan yang cukup tinggi, hanya dengan rumah gubuk berukuran 3 kali 3 meter saja. Kadangkala rumah mereka tanpa dinding, dengan dingin yang sangat menusuk. Sebetulnya kumpulnya di sini, cuman kan mereka ini tidak tinggal berdekatan. Nah, ini rumah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus di bawah situ ada 1, 2, 3, ada 5. Terus di baliknya jagung-jagung ini ada rumah, jadi mereka masuk ke hutan. Saat Tangan Pengharapan pertama kali survei ke daerah Puutan, salah satu pemukiman di puncak gunung Kecamatan Palasa, Sulawesi Tengah ini, suhu udara di subuh dan pagi hari bisa mencapai 9 derajat Celcius. Bayangkan, AC ruangan dengan suhu 16 derajat saja bisa membuat kita menggigil kedinginan. Apalagi 9 derajat. Dan mereka sehari-hari hanya mengenakan pakaian tipis-tipis dengan kondisi tempat tinggal seperti ini. Akibat kemiskinan, masih banyak kita temukan masyarakat di pelosok tanah air ini yang tidak mengenakan pakaian yang layak. Bagi mereka, pakaian menjadi suatu barang yang mahal. Pertanyaannya, kalau kita mengenakan pakaian yang mahal, apakah bisa membuat kita bahagia? Kita memang terlahir tanpa busana. Setidaknya bisa menutup usia tanpa rasa malu. Pakaian yang layak membungkus tubuh tanpa rasa hina. Agar kelak aku tahu siapa jati diriku. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Journey Tangan Pengharapan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam menolong 5.000 anak di seluruh Indonesia dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Mari entaskan kemiskinan di rakyat Indonesia dengan terus menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.